Justru Allah utus Nabi dari kalangan manusia itu karena Allah sayang pada kita. Dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah orang, sosok yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Ya, Nabi tidak sampaikan ini orang-orang munafik, ini orang-orang beriman yang benar imannya. Nabi tidak sampaikan siapa orangnya, tapi Nabi memang sampaikan indikasi-indikasi orang-orang munafik itu bagaimana ciri-cirinya. Sampai kabar kepada Nabi SAW, marah Nabi. Kenapa tetap kamu bunuh? Padahal dia sudah bersyahadat. Apa jawab sahabat tadi? Dia bersyahadat karena takut mati, bukan karena iman. Apa kata Nabi? Ya, afatashukka sadrah. Kenapa tidak kamu belah saja dadanya biar kamu tahu isi dadanya? Ya, dari mang tahu isi dadonya. Marah Nabi SAW. Dibayar diat ketika itu oleh Nabi SAW. Karena memang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhukum dengan yang zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi. Dan ketika kita bahas Nabi, yang kita bahas sebenarnya bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Semua Nabi adalah utusan Allah. Semua Nabi adalah utusan Allah. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada kesamaan konsep antara agama kita misalkan dengan agama Kristen, ada kesamaan konsep misalkan antara agama kita dengan agama Yahudi, bahkan kalaupun kita temukan kesamaan konsep antara agama kita dengan agama Hindu contoh, ada persamaan, ada titik persamaannya Pak. Contoh surga neraka, orang Kristen ya, orang Kristen juga percaya ada surga ada neraka. Orang-orang Hindu juga percaya ada surga, ada neraka. Ya, mau mereka menyebutnya nirvana atau mereka menyebutnya apa, tapi ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Bahkan istilah puasa itu kan bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya saum. Puasa itu dari bahasa Sanskerta, fasa. Ya. Berarti ada mereka mengenal konsep puasa. Jadi yang mau kita tekankan adalah bahwa semua nabi itu berasal dari Allah. Tapi tidak semua pengikut nabi itu mempertahankan apa yang diajarkan oleh nabinya. Nabi Isa itu kan dari Allah juga Pak. Nabi Isa juga utusan Allah, juga mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi pengikut Nabi Isa yang ada sekarang, apakah mereka memang pengikut Nabi Isa atau orang-orang yang menuhankan Nabi Isa? Menuhankan Nabi Isa. Ya. Berarti melenceng. Nabi Isa diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, akan tetapi justru malah dijadikan Tuhan. Maka kita beriman kepada Nabi Isa sebagaimana Allah kirim Nabi Isa. Dikirim sebagai nabi. Nah, orang yang sudah salah paham berarti sudah keluar dari keluar dari agama. Walaupun tetap ya mereka kalau disebut secara umum tetap disebut sebagai orang-orang yang beragama samawi atau panggilan terhadap Allah. Kalau kita memanggil Allah itu bagaimana? Allahumma. Allahumma. Kalau dalam bahasa Ibrani Allahumma itu apa? Elohim. Elohim. Bahasa Arab Allahumma. Ya, huruf konsonannya sama. Huruf konsonannya sama. Allahumma Elohim.
Ya. Ada persamaan? Iya. Jadi jangan kaget kita, kok ada persamaan Ustaz? Apakah ada tasyabuh di sini? Ini bukan masalah tasyabuh. Memang aslinya satu, semuanya dari Allah, tapi dari Allah itu sampai kepada Nabi disampaikan kepada umat. Nah, umat-umat ini ada yang melenceng, dan yang dijamin sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala cuma umat Islam. Itu konsep ya terkait iman kepada Nabi. Nah, kita baca dulu matan Aqidatul Awam kayak Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Ada spidol Pak. Kunci. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani ya, tentang para nabi dan rasul. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizin fi haqqihim min aradib bighairi naqsin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadz li khamsina bi hukmin wajibi. Nah, jadi ini adalah penyempurna 50 sifat yang kita pelajari. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, totalnya 41. Apa itu? Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu 20 sifat wajib bagi Allah. Lawannya langsung jadi mustahil. Lawan wujud, lawan ada adalah tidak ada. Lawan terdahulu baru, lawan mendengar tuli, lawan buta, lawan melihat buta, dan seterusnya. Jadi 20 sifat yang wajib atau yang pasti pada Allah, 20 pula sifat yang mustahil ada pada Allah, ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah. Ya, menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kemuliaan Allah. Allah turunkan hujan boleh, Allah tidak turunkan hujan boleh. Allah masukkan orang ke surga boleh, Allah masukkan orang ke neraka boleh. Tidak mengurangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. 41. Ditambah terkait dengan Nabi 4 sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian 4 sifat mustahil, sidik lawannya bohong, amanah lawannya khianat, tabligh lawannya menyembunyikan kabar, kitman. Kemudian fatanah lawannya baladah, bodoh. Nah, Nabi tidak mungkin bodoh, Nabi tidak mungkin khianat, Nabi tidak mungkin bohong, Nabi juga tidak mungkin menyembunyikan kabar. Itu 4 mustahil. Nah, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi 4 sifat ini bisa kita jadikan standar awal. Ini bapak-bapak, kalau sekarang ada orang mengaku menjadi nabi, cara mengujinya dilihat saja 4 ini. Ini orang tiba-tiba ngaku nabi. Siapa contoh? Lia Eden. Ngaku dia sebagai nabi, ngaku dia berjumpa dengan malaikat Jibril. Kita lihat dulu sepak terjangnya sebelum dia mengaku sebagai nabi. Kira-kira ini orang sudah jujur atau tidak sebelum diangkat jadi nabi? Ya, umpamu kita orang ini, kita di sini tiba-tiba mengaku sebagai nabi. Barangkali akan muncul orang-orang yang membuka, mengorek-ngorek aib kita. Si fulan itu jadi nabi. Si fulan jadi nabi. Paja tukang maliang parawih itu terbuka aib buat sedon. Si fulan jadi nabi. Ya, setengah tambah setengah saja nak tahunya doh. Terbuka aib kita semua. Tidak memenuhi standar 4 tadi. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh para nabi memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia. Kita sebut sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia. Nabi tidak harus kaya. Tidak harus kaya. Nabi tidak harus gagah. Memang tidak harus gagah. Akan tetapi Nabi harus jujur. Nabi harus amanah dan seterusnya.
Itu namanya sifat wajib bagi Nabi. Nah, sekarang yang memiliki sifat-sifat ini bukan cuma Nabi. Yang memiliki sifat-sifat ini bukan cuma Nabi. Sahabat-sahabat terdekat Nabi, orang-orang soleh, para wali itu juga memiliki kualitas seperti ini. Orang yang jujur, orang amanah, orang pintar, orang cerdas. Mereka juga punya kualitas seperti itu. Kita sebut saja contoh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu juga memiliki kualitas yang sama dengan Nabi SAW. Dalam artian sama-sama jujur, sama-sama terpercaya dan seterusnya. Tapi bukan Nabi. Ya, kenapa? Ini hikmah kenapa Nabi SAW dan seluruh Nabi itu diutus dari kalangan manusia. Orang kalau tidak mau beriman pada Nabi, itu akan cari-cari alasan bagaimana caranya agar dia tidak percaya pada Nabi. Contoh, kenapa Nabi utus manusia jadi Nabi? Kenapa tidak malaikat saja yang Allah utus? Kenapa Nabi harus manusia? Kenapa tidak malaikat saja yang Allah utus? Kalau malaikat yang Allah utus tentu gampang orang beriman. Orang-orang kafir akan membuat apologi semacam itu. Kami tidak beriman karena Allah justru utus manusia. Bedanya juga kami makan pula. Nyu ke pasar, kami ke pasar pula. Ini yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang memang aslinya kafir. Allah utus Nabi dari kalangan manusia itu sebenarnya adalah karena Allah sayang pada kita. Hikmahnya, Pak, kalau Allah mau kan Allah bisa saja utus Nabi dari batu, batu mengenal orang, terserah Allah. Tapi Allah utus Nabi dari kalangan manusia, kenapa? Karena Allah sayang pada kita. Diutus oleh Allah nanti malaikat. Malaikat ini punya nafsu enggak, Pak? Ada nafsu. Malaikat makan enggak? Enggak. Malaikat menikah enggak? Malaikat buang air enggak? Kini diutus Nabi, misalkan Malaikat Jibril diutus sebagai Nabi oleh Allah. Malaikat Jibril langsung diutus sebagai Nabi oleh Allah. Dari mana kita akan dapat hukum-hukum keluarga? Dari mana kita akan dapat tata cara adab makan minum, adab-adab kita dalam buang air? Dari mana kita akan dapat nanti aturan-aturan berperang? Karena kalau sudah malaikat turun tangan berperang tuh agunonya leh. Justru Allah utus Nabi dari kalangan manusia itu karena Allah sayang pada kita. Dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah orang, sosok yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Makanya kualitas ini sidik, amanah, tablik, fatonah ini ya, sebisanya kita pakai. Ini memang pasti pada Nabi, kalau bagi kita wajib jadi. Kita mesti jadi orang jujur, amanah, tablik, fatonah. Nah, kemudian yang agak perlu kita jelaskan juga ya, yang kemarin ya, masalah menyampaikan tabligh. Ini yang orang tidak pandai membedakan antara jujur dan menyampaikan sesuatu. Terbuka itu berbeda dengan jujur. Menyampaikan itu apa maksudnya? Menyampaikan kabar-kabar yang perlu disampaikan. Yang tidak perlu disampaikan, tidak usah disampaikan. Jadi bukan berarti Nabi diutus oleh Allah, kemudian semua kabar itu disampaikan saja oleh Nabi. Tidak. Di masa Nabi SAW ada orang-orang munafik. Ada orang munafik. Dan ada sahabat Nabi yang memang memegang rahasia-rahasia tadi. Siapa saja orang-orang munafik, siapa saja orang-orang yang memang hakikat imannya, siapa saja, apa saja kabar-kabar rahasia itu disampaikan Nabi kepada salah satu sahabatnya namanya Huzaifah bin Yaman. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah bin Yaman. Karena Huzaifah bin Yaman ini dikasih tahu Nabi ciri-ciri orang-orang munafik, dikasih tahu pula oleh Nabi siapa saja orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi, yang ada di Madinah ketika itu. Ditanya iseng-iseng. Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, Huzaifah, kamu kan tahu nih orang-orang munafik nih siapa saja. Saya termasuk enggak? Sekelas Umar, Pak. Sekelas Umar bin Khattab, takut juga beliau, andai-andai beliau termasuk orang-orang yang munafik. Masih bertanya beliau kepada Huzaifah.
Kira-kira saya termasuk orang munafik? Nah, pendek saja. Tidak, kau bukan termasuk orang-orang munafik, kata Huzaifah bin Yaman. Ya. Tapi Nabi nak sampaikan itu kepada sahabat-sahabat yang lain, Pak. Kenapa? Yang kita perlukan itu apa? Menghukum orang lain dengan zahir. Ini penting nih, Pak. Ya, Nabi tidak sampaikan ini orang-orang munafik, ini orang-orang beriman yang benar imannya. Nabi tidak sampaikan siapa orangnya, tapi Nabi memang sampaikan indikasi-indikasi orang-orang munafik itu bagaimana ciri-cirinya. Ya, kalau dia sholat malas-malasan, ya, kalau dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali, sholat paling berat bagi dia adalah sholat subuh dengan sholat isya. Itu kan ciri-ciri saja. Kalau dalam perbuatan, kalau bicara bohong, kalau dia berjanji ingkar, kalau dipercaya dia khianat, yang seperti itu. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Tapi Nabi nak sebutkan ini orangnya munafik, ini orangnya beriman. Bahkan ketika ada sahabat Nabi SAW ketika berperang, dia kejar musuh, kemudian ketika akan dihunuskan pedang kepada musuh, apa kata musuh ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap dibunuh sampai kabar kepada Nabi SAW. Marah Nabi, kenapa tetap kamu bunuh padahal dia sudah bersyahadat? Apa jawab sahabat tadi? Dia bersyahadat karena takut mati, bukan karena iman. Apa kata Nabi? Ya, afatashukka sadrah. Kenapa tidak kamu belah saja dadanya biar kamu tahu isi dadanya? Ya, dari mang tahu isi dadonya. Marah Nabi SAW. Dibayar diat ketika itu oleh Nabi SAW. Karena memang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhukum dengan yang zahir. Lihat aku batin orang tak boleh. Ya, banyak pula orang sekarang pandai-pandai membaca-baca isi hati orang, entah ia tahu dia isi hati orang tidak. Ya, hukum saja yang zahir. Nah, itu kenapa Allah utus Nabi dari kalangan manusia. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang sifat jaiz bagi Nabi. Sifat jaiz bagi Nabi itu maksudnya apa? Sifat yang boleh ada pada Nabi dan tidak menafikan, tidak membatalkan kenabian Nabi tersebut. Apa itu sifat jaiz bagi Nabi? Wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin. Dan boleh fi haqqihim pada hak Nabi itu, para Nabi, apa yang boleh? Aradin, sifat bi ghairi naqsin, sifat yang tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai manusia. Apa contohnya? Khafifil marad, penyakit ringan. Penyakit ringan. Nah, terapannya ini sifat-sifat kemanusiaan itu tidak masalah ada pada Nabi, Pak ya. Apa sifat asli manusia, Pak? Lupa, lupa. Boleh Nabi lupa? Boleh. Tapi kalau palupo boleh Nabi? Apa beda lupa dengan pelupa? Kalau lupo sekali-sekali, kalau palupo, tiok sabanta lupo, itu tidak boleh Nabi. Ya, tiok sobok jo musuh siagaran, itu apa tu ya? Lupo nama orang. Itu apa? Kalau Nabi SAW lupa ada juga. Apa contohnya Nabi SAW lupa? Pernah Nabi sholat harusnya 4 rakaat. Dalam hadis itu tidak juga disebutkan secara detail apakah sholatnya sholat zuhur atau sholat asar. Yang penting sholatnya seharusnya 4 rakaat. Kemudian baru saja 2 rakaat Nabi SAW sholat, salam. Sahabat lain tentu diam. Kenapa diam? Mau protes ke Nabi. Tidak ke protes, sholat awak baru 2. Kemudian ada salah satu sahabat yang agak berani. Siapa namanya? Zulyadain. Zulyadaini. Zulyadain lah yang bertanya pada Nabi, apakah syariat sudah berganti atau engkau lupa? Ya. Nabi SAW ketika itu tanya juga dulu kepada sahabat-sahabat yang lain, apa benar tadi kita baru sholat 2 rakaat, sahabat lain baru manggu?
Ya. Jadi kalau kata Gus Baha ini dalil boleh demonstrasi ini ya. Demo itu apa? Menyampaikan kalimat yang benar kepada pemimpin ya. Nak. Kan sahabat lain takut tuh. Ini mau protes kita pada Nabi, salat yang harusnya 4 malah 2 rakaat, takut pula protes pada Nabi. Tapi Zulyadain berani dan Nabi nak marah pada Zulyadain. Nabi tidak marah ketika diingatkan oleh Zulyadain bahwasanya salat baru 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW berdiri menyempurnakan 2 rakaat lagi sebelum Assalamualaikum beliau sujud 2 kali. Ini Nabi SAW lupa. Lupa boleh Pak. Dan tidak boleh apa tadi? Pelupa. Nabi boleh ketiduran? Talaluk boleh enggak Pak? Kalau talaluk tiap hari? Itu beda. Ya, kalau talaluk pernah juga Nabi SAW tertidur. Ya, Nabi jalan dengan para sahabat, kemudian ya berdiam di sebuah gua, semuanya tidur. Pagi-pagi terbangun sahabat yang satu. Karena apa terbangun? Karena sudah terasa hangat matahari baru terbangun. Satu sahabat terbangun, bangun sahabat lain. Sahabat yang bangun ini takut membangunkan Nabi. Sahabat yang lain takut membangunkan Nabi. Baru kemudian dibangunkan Umar bin Khattab. Ketika Umar dibangunkan, baru Umar yang berani membangunkan Nabi SAW. Ada juga Nabi tertidur. Oh, ada. Tertidur. Itu sifat manusiawi. Manusiawi itu Pak. Ya, talalu. Maka kemudian salat Nabi SAW dengan para sahabat ketika itu. Makanya ada hadis man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ayusalliha hina yatadzakkaruha wala kaffarata alaihi illa dzalika. Siapa yang tertidur ataupun terlupa sehingga hendak melaksanakan salat, hendaklah dia ganti salat tersebut ketika ia ingat, dan tidak ada cara mengganti salat itu kecuali dengan cara melaksanakannya. Kecuali dengan cara demikian. Kenapa? Karena Nabi manusia. Apalagi sifat manusia yang boleh ada pada Nabi. Nabi juga boleh sakit. Nabi juga boleh sakit. Pernah Nabi sakit, Pak? Sakit apa Nabi? Kena santet. Iya. Nabi pernah kena santet. Makanya turun muawwidzat ya, muawwidzatain. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Itu apa artinya? An-naffatsati fil 'uqad. Dan dari tipu daya naffatsat, tukang ikat, tukang KB, ini tukang sihir orang Arab tuh diikat-ikatnya tali-tali buhul-buhul tertentu ke boneka, kemudian dikirimkan penyakit. Ya. Jadi kita nak boleh juga sombong ya Pak ya. Kita juga tidak boleh sombong nih. Kadang-kadang orang sekarang sombong, dia nak takui je dukun aja. Ya, dia nak takui je sihir, dia nak takui je santet. Jangankan kita, Nabi pun juga pernah kena. Nabi pun pernah kena. Bukan cuma Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Musa juga pernah. Gara-gara siapa? Namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah di masa Nabi Musa alaihi salam. Bal'am ini aslinya adalah orang soleh. Bal'am ini orang soleh, abid ya, abid, ahli ibadah. Dia bukan ahli ilmu. Dia ahli ibadah dan terkenal ya. Setiap orang yang punya hajat selalu minta tolong kepada Bal'am, didoakan, pasti dikabulkan Allah. Ya, kami akan bercocok tanam, doakan supaya hasil cocok tanam kami ini sukses, pasti cocok. Ingin punya bini, datang pada Bal'am, dapat bini. Bal'am bin Ba'urah. Datang pula Fir'aun. Fir'aun mendengar Bal'am ini punya doa mustajab, doakan supaya Nabi Musa sakit, aku imbalan. Mau pula dia mendoakan supaya Nabi Musa sakit. Itu kan jil orang kaya. Dan memang dapat penyakit Nabi Musa. Memang dapat penyakit Nabi Musa gara-gara doa si Bal'am tadi. Penyakit boleh, tapi penyakit parah tidak boleh. Nabi boleh sakit betul, tapi Nabi tidak boleh dapat penyakit yang parah yang membuat orang lari dari beliau, tidak boleh.
Makanya kisah-kisah tentang Nabi Yakub, penyakit-penyakit Nabi Yakub itu kisah-kisah banyak bohong aja tuh Pak. Ya, kisah penyakit Nabi Yakub itu banyak bohongnya. Seluruh apa? Iya Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yakub apa Nabi Yusuf ya. Nabi Ayub itu banyak bohong. Nabi Ayub badannya berulat-ulat, semuanya dimakan ulat kecuali kalbu dan lisan ya. Ada ceritanya seperti itu, kecuali kalbu dan lisan. Kalbunya diselamatkan dengan lisannya agar tetap bisa berzikir kepada Allah. Itu cerita bohong aja tuh. Ya. Tidak ada nabi dapat penyakit yang membuat orang lari. Kalau zaman sekarang apa contoh penyakit yang membuat orang lari? AIDS. Tidak ada. Ya, Nabi Ayub itu tetap gagah secara tampilan. Penyakit itu di dalam. Wallahu alam apa penyakitnya? Tidak disebutkan. Yang penting beliau sakit keras. Jadi Nabi boleh sakit, boleh. Dan juga kita katakan sekali lagi, jangan juga kita nafikan ya penyakit-penyakit yang disebabkan hal-hal metafisik tadi. Ada ain contoh Pak. Kalau sekarang orang dikit-dikit ain, dikit-dikit ain. Ya, sampai takut keluar rumah, sampai takut posting foto. Kenapa takut posting foto? Karena ain. Kalau sebanyak aku foto caleg, ada kena ain. Ya, Pak, logis jelas teh, enak. Takut pasang foto batu kena ain gitu. Ya, di setiap kantor ada foto Jokowi ya Pak. Setiap kantor, setiap sekolah ada foto, nggak ada kena ain. Ah, apa Pak? Ainnya lebih kuat loh mungkin enak. Dan tidak ada pula hadisnya ain itu bisa menyerang lewat foto ya. Ain lewat foto ada aja nih. Paranoid juga kita dengan ain, enggak. Kalau saya pribadi mengumpamakan ya, kita umpamakan gangguan itu ada dua, ada gangguan zahir, ada gangguan batin. Gangguan zahir itu kita jumpa, misalkan saya nih, saya ceramah, ada orang tidak suka, orang tidak suka aku, dia gonyok tinju. Ya, dia gonyok tinju, berarti itu gangguan apa namanya tuh? Gangguan zahir. Ada pula orang tidak suka, dikirimnya ube, dikirimnya santet, itu gangguan batin. Ada dua-dua itu. Ya. Bisa dikirimkan penyakit, bisa. Dan sihir itu nyata juga. Dalam surat Al-Baqarah kan disampaikan oleh Allah ayat 101, 104. Ya, fa yata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar dari dua malaikat, siapa Harut dan Marut. Apakah itu saja bentuk sihir? Oh, enggak. Ahli sihir Firaun juga ada. Ya, jadi penyakit-penyakit itu bisa saja dikirimkan dengan cara-cara sihir, bisa. Kalau dahulu kita ketika kecil palasi ko cerita-cerita otak saja nyokok orang. Enggak, tapi mulai kadang ko enggak lah dong. Bisa jadi orang bersekutu dengan jin, ya, membuat perjanjian-perjanjian tertentu yang kemudian melahirkan sihir. Nah, nanti kita bahas ya sihir, mukjizat, karamah, istidrak dan seterusnya. Bisa jadi manusia membuat perjanjian-perjanjian seperti itu dengan jin. Ya, apa saja perjanjiannya, apa efeknya dan seterusnya. Jadi jangan kita bohong, kita dustakan juga ya kisah-kisah seperti itu. Itu tidak cerita saja, itu bukan cerita saja. Kini contoh, ada preman, orang Baga, nyo ndak suko juga. Apa agu-agu nyo betinju? Hah? Ndak. Bila awak agu orang Baga kau betinju, kalau awak Baga belum. Kalau awak Baga, agu lah nyo betinju. Aku sama jo dukun bagai. Bapak kalau ndak punya kekuatan ya rohani ya, Wak, spiritual kita ndak kuat, ajan dia gua orang. Ya, jangan dia gua orang. Sebab apa? Yang ya, kalau sihir dalam kisah Nabi Musa, sihir itu kalahnya dengan apa? Sihir lawannya mukjizat. Kalau zaman sekarang sihir ini apa lawannya lagi? Karamah. Ya. Karamah. Ini aja lawannya lagi. Kalau kita tidak punya karamah, jangan antarlah kemari penyakit itu. Jangan mana-mana itu loh orang. Ya. Gimana kirimnya kok tengah ngo enak. Gimana ke Pak? Gara-gara
Tapi nanti kita bahas ya masalah sihir, karomah, istidraj, mukjizat dan seterusnya. Kita bahas dulu sifat-sifat jaiz bagi Nabi. Jadi Nabi boleh sakit, Nabi boleh miskin. Boleh juga Nabi miskin, Pak. Boleh Nabi kalah perang, Pak. Nabi kan dibantu Allah tuh. Nabi dibantu oleh Allah. Pernah Nabi kalah perang? Wah, ini datang orang Nasrani, pendeta kepada Qadi Abu Bakar Baqillani. Qadi Abu Bakar Baqillani ini, beliau juga salah satu mujaddid, Qadi Abu Bakar Baqillani ini. Orang pendeta ini dia mencela Nabi. Nabimu itu ditolong Allah kan? Iya. Kok bisa kalah perang? Nabi kok kalah perang? Dibalas oleh Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Tuhan kamu siapa? Isa. Tuhan kok mati? Nabi yang kok kalah perang? Balik. Tuhan yang kok mati? Maksudnya apa? Nabi kalah perang itu biasa. Kenapa? Namanya juga manusia. Ada di atas, ada di bawah. Walaupun itu Nabi, apalagi kita yang entah dibantu entah tidak, entah Allah sayang pada kita entah tidak. Nabi pasti dia sayang Allah. Ada pula masa-masa rendah dalam kehidupan beliau, ketika beliau diusir, ketika beliau miskin, ketika beliau kalah perang. Sekarang Tuhan, tapi Tuhannya itulah kan skamat. Tuhan bakal mati itu. Enak. Tuhan tak boleh mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Itu di antara pidato Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad manusia itu boleh mati. Tapi kalau menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak mati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan Nabi, boleh miskin, boleh kalah perang, boleh sakit, boleh. Ini lagi. Nabi boleh perempuan enggak, Pak? Enggak ada. Secara konsep kita temukan enggak ada, tapi boleh. Kalau kita ambil definisi Nabi yang menyatakan Nabi adalah manusia mendapatkan wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan. Kan ketika SD itu pengertian Nabi apa ya? Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu tapi tidak suruh untuk menyampaikan. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dan disuruh untuk menyampaikan. Nabi Yahya mendapatkan wahyu dan disuruh untuk menyampaikan. Maryam dapat wahyu enggak, Pak? Maryam juga didatangi oleh malaikat Jibril. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Malaikat mendatangi Maryam, tapi malaikat cuma menyampaikan wahyu saja. Maryam tidak disuruh untuk menyampaikan syariat. Maka kalau kita pakai pendapat yang ini, yang umum kita ambil itu, maka berarti Maryam adalah nabi. Dan banyak juga ulama yang mengambil pendapat seperti ini, Pak. Tapi ini tidak muttafaq tidak disepakati ulama. Kalau kita, ambo pribadi menyampaikan Nabi itu siapa? Utusan Allah yang datang dengan syariat baru. Sedangkan Nabi, terbalik. Yang tadi itu Nabi, sedangkan Rasul, tadi itu Rasul utusan Allah yang datang dengan syariat baru, sedangkan Nabi adalah utusan Allah yang datang untuk menguatkan syariat yang sudah ada. Contoh, Nabi Musa itu Rasul. Kenapa Nabi Musa itu Rasul? Datang dengan membawa syariat. Orang-orang Yahudi, Nasrani menyebut Taurat itu sebagai perjanjian lama. Nabi Isa datang juga membawa syariat. Nabi Isa datang juga membawa syariat. Kitabnya kitab Injil, disebut dengan perjanjian baru. Nabi Muhammad datang juga dengan syariat yang baru, Al-Quran. Maka Nabi Muhammad juga disebut dengan Rasul. Nabi Harun yang mengawani Nabi Musa itu bukan Rasul, tapi Nabi. Kenapa? Karena tugas Nabi Harun cuma sekedar menguatkan Nabi Musa, membantu dakwah Nabi Musa. Nabi Yahya juga seperti itu. Nabi Yahya juga seperti itu. Tidak membawa syariat, cuma menguatkan syariat sebelumnya. Menguatkan syariat sebelumnya. Nabi Daud
Walaupun Nabi Daud mendapatkan kitab suci yaitu kitab Zabur, tapi kitab Zabur itu tidak berisi hukum. Kitab Zabur itu berisi muzmar. Orang nyebutnya muzmar. Muzmar itu apa? Madah atau puji-pujian bagi Allah. Puji-pujian bagi Allah. Ya, muzmar. Saya tidak tahu apa bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Arabnya muzmar disebut. Mazamir Daud. Mazamir Daud. Orang salah menerjemahkan ya, dikira mufradnya mizmar. Kalau mizmar artinya seruling. Kalau mazamir, kalau mufradnya muzmar itu adalah bait-bait pujian yang ada di dalam kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Nah, itulah pengertian yang kita pakai lah. Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah dengan syariat. Rasul diutus oleh Allah dengan syariat, sedangkan Nabi diutus hanya sekedar untuk menguatkan syariat yang sudah ada. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa adalah Rasul, sedangkan Nabi Harun hanya Nabi. Nah, terkait sifat wajib juga, ini baru kita bahas syubhat-syubhat terkait nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya sifat tabligh. Tabligh ini bertentangan dengan penyakit yang membuat orang lari, maka Nabi Yakub itu tidak punya penyakit yang membuat orang lari. Penyakitnya ada, tapi tidak sampai membuat orang lari. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Musa ini teluh. Apa bahasa Medannya teluh? Cadel juga di. Cadel. Ya. Teluh. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa kecil, Fir'aun nampak bayang-bayang cadi anakku cadi. Enggak. Apa kata istri Fir'aun? Enggak, aku anak bayi je, enggak tentu kan, membedakan kue jo baru api, enggak tahu je kok. Ya, kata istri Fir'aun, membedakan kue dengan bara api saja dia enggak tahu. Ujilah. Sebenarnya diuji di Fir'aun. Diletakkan bara api, diletakkan kue. Mana yang akan diambil oleh Nabi Musa? Kan ceritanya kayak sebenarnya Nabi Musa akan mengambil makanan, akan mengambil kue, tapi malaikat Jibril mengarahkan tangan Nabi Musa untuk mengambil bara api. Diambil bara api, dimasukkan ke mulut. Nah, ini kata orang menyebabkan Nabi Musa tidak fasih ngomong. Salah. Semua Nabi fasih, Pak. Tidak ada Nabi yang tidak fasih. Semua Nabi pasti fasih. Kenapa? Karena Nabi punya sifat apa tadi? Tabligh, menyampaikan. Orang kalau menyampaikan sesuatu mesti fasih. Ada dua ya. Kapan kalam itu, kapan sebuah perkataan itu dikatakan sampai kepada orang. Pertama namanya imta. Iqna dulu. Yang kedua imta. Iqna artinya pembicaraan itu memiliki muatan argumen yang dapat diterima orang. Kita bicara pada orang, orang menerima argumen kita, itu namanya iqna. Sedangkan imta itu orang mendengarnya enak, Pak. Orang mendengarnya enak karena fasih atau kita pandai ngomong pada orang sesuai dengan makam orang ini, sesuai dengan kadar orang ini. Dan ini hal biasa, Pak ya. Kita mengubah gaya bicara kita tergantung dengan siapa ngomong, itu hal biasa. Jangan dianggap aneh. Kalau di Minang apa istilahnya? Kato nanampe. Ada kato madaki, ada kata menurun, ada kato mendata, ada kato malereng. Ya. Itu di Minang. Ya. Tapi saya pernah dengar kato nanampe. Bukan koto nanampe ya. Kato nanampe. Mendaki berarti kita ngomong pada orang lebih tua. Kalau menurun, bicara dengan orang yang lebih muda. Kalau mendata, ini bahasa gaul, bahasa pergaulan. Kalau malereng, bicara pada orang yang kita segani. Malereng bicara pada orang yang kita segani. Bicara pada menantu, bicara pada mamak rumah, bicara pada sumando, kan itu kata-kata malereng kita pakai. Dan ini juga sesuai dengan kisah Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah ini termasuk ulama yang arif juga.
Suatu ketika Imam Abu Hanifah ini duduk maunjua, Pak. Duduk maunjua. Maunjua, ya. Duduk maunjua Abu Hanifah. Nama dia Pak lah, dia Pak Ipin. Dia murid-murid beliau. Datang orang berseroban kadang, berjubah. Datang orang berjubah. Dek nampak orang berjubah, tentu Imam Abu Hanifah sagan lahnya. Diri kaki balik basilo elok. Hendak duduk elok. Duduklah tuan. Itulah kira-kira bahasa awak. Duduklah. Silakan duduk. Kecik Imam Abu Hanifah pada murid-muridnya, atak ni kurma. Dari makannya orang ke kurma, hendak habis. Bawa lo balik kurma, balik dimakan perlu dari apa-apa tadi balik habis lo balik. Bawa kurma balik sekali lagi. Kecik Imam Abu Hanifah. Kecik apa-apa kau. Yakfuni. Kalau dalam bahasa Arab, kalau mengecek Allah tu bukan yakfuni, tapi yakfini. Tapi yang tiba kau mengecek apa? Yakfuni. Salah. Tidak tahunya mengecek bahan batu. Ya, bahasanya saja baca 5 pihak. Mau unjuk balik Imam Abu Hanifah. Cakaplah bahasa lora. Ya, duduklah Pak, makanlah dulu gitu kan. Lah sudah Pak kau mengecek, mau unjuk balik orang pandi kira orang pandi kira macam. Bantu. Kecik Imam Abu Hanifah. Kafani minka yakfuni. Gara-gara engkau mengecek yakfuni, cukui ambo mau kuat kadar keilmuan engkau. Gara-gara engkau mengecek yakfuni tadi, dek salah mengecek itu berarti ambo tahu kadar ilmu engkau itu sabara monju ambo lihat. Ya. Memang beda-beda cara ngomong orang, Pak. Ngecek awak tinggi-tinggi mana ke orang tapi kadar ilmunya tak sampai ya. Nah, kalau Nabi tidak pandai Nabi SAW bicara pada orang yang memang taraf keilmuannya rendah. Contohnya siapa? Orang-orang Arabi, orang-orang Arab Badui, orang-orang yang hidupnya di tenda saja. Orang-orang ini Nabi SAW cuma berikan kewajiban sekedar kewajibannya saja. Yang pokok-pokok saja dalam agama, salat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Kalau kepada Umar bin Khattab, Nabi cuma menerima sedekahnya cuma separuh hartanya. Kalau Abu Bakar, Nabi menerima seluruh hartanya. Siapa sahabat Nabi SAW? Lupa, Bu. Tapi beliau salah satu yang dijamin juga masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin. Rasa-rasanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sakit ketika berada di Makkah. Ketika berada di Makkah, beliau sakit. Walaupun setelahnya umur beliau panjang. Tapi ketika sakit itu beliau merasa akan mati. Ya, wahai Nabi, kalau saya sedekahkan, saya mau mati rasa-rasanya, saya sakit, harta saya ada, sedangkan ahli waris saya cuma 1 orang anak perempuan. Ahli waris cuma 1 orang anak perempuan. Kalau harta ada, ahli waris cuma 1 anak perempuan dapat berapa, Pak? 1/2, setengah. Ya, anak perempuan 1 dapat setengah. Kalau anak laki-laki 1 dapat semua. Anak perempuan 1 dapat setengah. Bertanya kepada Nabi, bolehkah saya wasiatkan setengah harta saya? Apa kata Nabi? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau 1/3 bagaimana Nabi? Lah banyak tuh kata Nabi. 1/3 itu sudah banyak. Coba perhatikan, Umar tadi Nabi terima berapa, Pak? Setengah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas cuma 1/3. Berarti orang kan beda-beda. Orang beda-beda. Dan ini kepandaian Nabi SAW tadi itu. Iqna, ya, orang menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena semua Nabi punya itu, punya kapasitas ilmu komunikasi yang luar biasa, baik termasuk Nabi Musa. Maka jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya Nabi Musa ini teloh, cadel. Enggak, itu bohong. Kenapa Nabi Musa butuh Nabi Harun, Ustaz? Kalau memang Nabi Musa fasih, Nabi Harun tidak terusir dari Mesir. Sekarang Nabi Musa kan ceritanya membunuh orang, Pak. Tidak sengaja membunuh orang. Nabi Musa melerai orang berkelahi, kemudian ya Nabi Musa aku kan kuik, Pak. Orang kau lah dilarainya acanya. Panik lah Nabi. Ini yang lalu itu nak. Ini yang lalu dia melerai yang kiranya mati. Kiranya mati. Memukul niatnya bukan untuk membunuh, tapi ternyata orang ini justru terbunuh. Kalau secara jinayat, nih Nabi Musa ini salah enggak, Pak? Secara jinayat tetap salah. Secara fikih jinayat. Secara hakikat enggak.
Makanya Nabi Musa kalau secara hukum jinayat tidak boleh dikisos. Karena ini pembunuhan, namanya pembunuhan syibhu amdin. Apa itu pembunuhan syibhu amdin? Sengaja melakukan perbuatan yang niatnya bukan untuk membunuh, tapi ternyata orang terbunuh. Orang lalu Pak pakai baju pocong. Itu membunuh enggak tuh Pak? Enggak membunuh sebenarnya. Bapak cuma ingin mengagetkan orang, tapi gara-gara itu mati orang. Itu pembunuhan apa namanya tuh? Syibhu amdin, seolah-olah sengaja, tapi itu bukan pembunuhan. Dalam kasus seperti itu enggak boleh dikisos, tapi Nabi Musa akan dikisos. Ya, itu kan salah berarti peradilan. Jadi jangan nanti disalahkan pula, oh Nabi Musa enggak gentle. Harusnya Nabi Musa menghadapi konsekuensi perbuatan. Konsekuensi perbuatan yang akan kita terima kalau sesuai dengan perbuatan. Ya, jadi jangan nanti kok banyak ya syubhat-syubhat terkait Nabi Musa. Nabi Musa lari dari kewajiban. Kenapa Nabi Musa enggak hadapi pengadilan? Kenapa pengadilannya enggak adil? Jadi kalau Nabi Musa lari, itu Nabi Musa lari untuk mencari yang adil. Bagaimana? Keadilan yang harusnya diterima Nabi Musa apa? Pembunuhan tidak sengaja, tidak boleh pelakunya dibunuh, tapi harus bayar diat. Ya, tapi harus bayar diat. Itu yang harusnya dilakukan oleh Nabi Musa. Mau dibunuh ya lari lah. Ya, tapi dek lari itu mah basobok jabini ya Pak ya. Nabi Musa lari ke daerah Kan'an, berjumpa dengan Nabi Syuaib. Ya, jumpa dengan Nabi Syuaib, menikah dengan anak Nabi Syuaib, dengan mas kawin, kerja pula dengan Nabi Syuaib. Kadang-kadang orang lari itu dapat kerajo Pak. Ya. Lari Nabi Musa dapat kerja, dapat pula istri. Ya, dapat kerajo, dapat lu bini. Nah. Karena sudah lama meninggalkan Mesir, boleh jadi ada hal-hal baru di Mesir yang Nabi Musa tidak tahu. Itu sebenarnya. Kan lama tuh Pak. Nabi Musa bekerja lama di luar, lari dari Mesir lama. Sekarang disuruh tiba-tiba berdakwah ke Mesir. Kira-kira Nabi Musa tahu enggak kondisi Mesir? Enggak tahu. Makanya Nabi Musa butuh bantuan. Siapa yang Allah utus sebagai pembantu Nabi Musa? Nabi Harun. Nabi Harun memang hidup di Mesir, enggak terusir. Itu sebenarnya. Jadi hati-hati ya terkait Nabi Musa. Nabi Musa tidak cadel. Nabi Musa itu fasih, cuma memang ada uqdah di lisan beliau. Ini juga ada ayatnya. Doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Kata Nabi Musa apa? Dan lepaskanlah uqdah dari lisan saya. Uqdah itu apa? Memang ada sesuatu yang mengganjal di lisan Nabi Musa, tapi tidak sampai membuat beliau cadel, tidak sampai membuat beliau tidak fasih, tidak sampai. Ya, kadang-kadang ada uqdah, ikatan di lisan beliau. Nah, itu doa juga kita baca. Nah, itu terkait syubhat terhadap Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu baligh, tabligh. Nah, sekarang terkait Nabi Ibrahim alaihi salam. Para nabi itu harus jujur. Para nabi mesti jujur. Tapi ternyata orang yang membaca kisah Nabi Musa mendapati bahwa Nabi Musa berbohong. Ya panjang ya. Orang mendapati ternyata Nabi Musa berbohong. Di dalam surat Al-Anbiya ya, kisah Nabi Ibrahim. Sorry, bukan Nabi Isa, Nabi Musa, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika itu masih muda, masih disebut fata. Apa yang beliau lakukan? Beliau hancurkan patung-patung berhala Namrud. Kemudian dipanggil oleh Raja Namrud, ditanya kepada Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menyangkal. Ini penting. Kalau dalam cerita kan banyak orang bilang jawaban Nabi Ibrahim apa? Ndak ambo do Pak, patuang nang gadang gua aja. Ya, ndak ambo do Pak, patuang nang gadang gua dan menghancurkan patung. Ya, bukan saya yang menghancurkan berhala, yang menghancurkan berhala ini dia nih, patung yang besar nih Pak, tanyalah pada patung yang besar. Jawaban Nabi Ibrahim kan tidak seperti itu. Kan langsung saja Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, Nabi Ibrahim tidak menyangkal, tapi Nabi Ibrahim langsung menjawab apa? Yang melakukannya adalah yang besar ini. Jawaban Nabi Ibrahim apa Pak? Yang melakukannya adalah yang besar ini. Siapa yang besar?
Hah? Hah? Ibrahim. Itu pasti itu. Itu yang maha besar. Itu yang maha. Ya, sekarang kan ditanya siapa yang menghancurkan patung ini? Jawab Nabi Ibrahim apa? Nanggadang gua paam. Itu bahasa Jawa. Enak. Siapa macam patung gua? Nanggadang gua paam. Siapa nanggadang? Nabi Ibrahim. Ya, posisi paling mulia dari di antara semua manusia apa, Pak? Nabi. Di bawah Nabi apa? Wali. Ya, Nabi, wali itu orang mulia. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Tentang kemuliaan wali itu banyak juga ayat-ayat. Contoh, kalau Sayyidul Aulia itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, itu wali Allah. Maryam itu wali Allah. Khidir itu wali Allah, dan seterusnya. Sekarang Nabi Ibrahim tidak menyangkal, berarti Nabi Ibrahim tidak bohong. Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan patung adalah yang besar. Siapa yang besar? Nabi Ibrahim. Yang besar itu adalah Nabi Ibrahim. Itu nak bohong. Tapi kau jangan pakai lu tiap hari ya. Baduto tapi nak baduto. Itu namanya apa tuh? Baduto tapi tidak baduto. Kalau dalam bahasa Arab namanya tauriah, ya. Tauriah. Bohong tapi nak bohong. Kalau Buya Zamzami mengumpamakan ketika ditanya pada Nabi Ibrahim, anta fa'alta hadza, kamukah yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, ngadang gua Pak. Tunjuk ke patung jempol ka. Ngadang gua Pak. Enggak. Ngadang Nabi Ibrahim sebenarnya. Kemudian apa lagi? Nabi Ibrahim pernah bersama istri beliau Siti Sarah sampai di sebuah daerah berjumpa dengan raja. Rajanya ini bengis. Babylon juga enggak salah. Enggak, kalau Babylon Namrud, ya. Lupa ambo. Kerajaan, rajanya bengis, ditanya kepada Nabi Ibrahim. Ini perempuan, istri Nabi Ibrahim itu cantik, ya. Siti Sarah itu cantik. Ditanya kepada Nabi Ibrahim, "Iku siapa? Perempuan ini siapa?" Kalau Nabi Ibrahim jawab istri, "Ini istri saya," maka Nabi Ibrahim akan dibunuh. Kenapa dibunuh? Memang raja seperti itu. Kalau ketujuh produksi, maka suaminya dibunuh. Ya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab ketika itu apa? Ini saudari saya. Hadhihi ukhti. Ini adalah saudari saya. Apakah ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa istri beliau adalah saudari beliau, beliau sudah berbohong? Nah. Karena memang kita semua adalah saudara. Ya, yang membuat kita saudara apa? Iman. Ya, saudara seiman, ini saudari saya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim tidak bohong. Itu apa namanya tadi? Tauriah. Bohong tapi tidak bohong. Ya, kalau contohnya kan yang kita sebutkan pernah juga murid Syekh Abdul Qadim Belubus. Ketika Syekh Abdul Qadim dikejar-kejar oleh orang Jepang, berjumpalah tentara Jepang ini dengan kusir bendi beliau. Kusir bendi beliau. Ya, ditanya oleh orang Jepang nih, di mana Syekh Abdul Qadim? Apa kata kusir bendinya? Kusir bendinya berdiri di sini, pindah dia ke sini. Ya, saja ambo tagak siko nak nampak dapat. Saja ambo tagak di siko, tak nampak. Pas di siko tadi nampak, pas lah di siko, nak nampak dah. Itu namanya tuh. Itu tahu dia. Ustaz ada piti. Contoh tanya anak-anak awak minta lanjut, Pak. Enak. Anak awak minta tak lanjut, Pak minta piti aja ya Pak. Ndak do piti, yo mana ndak do piti? Maksudnya ndak do piti dalam sakui gini ya, ndak do. Ya, di bawah kasur banyak. Tauriah orang banyak ya. Tapi jangan suka dipakai nih ya. Wah, berutang ke orang, utang bayarlah. Ndak ada duit. Ameh banyak. Ya. Itu namanya tauriah. Jadi tidak bohong. Karena bohong itu mustahil bagi Nabi. Justru ini bukti kecerdasan Nabi. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Kan sia-sia jadinya kalau misalkan disebut ini istri saya, mati Nabi Ibrahim. Mati Nabi Ibrahim kan sia-sia tuh. Sia-sia kena jauh tuh Pak. Ya, jadi baduto tuh jangan sampai baduto pula Wak. Tapi jangan sampai awak kanai cidong. Ya. Contoh kalau zaman sekarang enak. Zaman sekarang
Anak-anak masuk Islam, dia masih di bawah tanggungan orang tua. Dia masih di bawah tanggungan orang tua. Kini dia menyembunyikan keislamannya. Diajak ke gereja oleh orang tuanya. Diajak ke gereja. Di gereja ternyata ada salah satu ritual peribadatan mereka adalah minum wine, minum anggur merah. Kenapa? Karena menurut orang-orang Nasrani, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah mengubah air menjadi anggur merah. Ya, maka seolah-olah ketika mereka minum anggur merah, seolah-olah mereka minum darah Yesus. Ada keyakinan seperti itu. Bagaimana cara menolak tidak mau minum tua ketika itu? Kan dia sudah Islam nih, tidak boleh minum tua. Bagaimana cara menolak? Ambo sedang rehab. Ya, tidak perlu juga sebutkan ambo Muslim, tidak perlu sebutkan itu. Karena dia tadi menjaga hubungan dengan orang tuanya, ya enggak? Nah, katakan saya tidak bisa mabuk, saya mau bawa mobil dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang kita takut menyinggung orang lain. Kita diajak salam oleh etek kita atau perempuan yang bukan mahram, adik, mertua dan seterusnya. Dia kerabat kita, tapi dia bukan mahram kita. Nyo datang ke rumah awak, nyo ke salam jo awak. Kadi salami, inyo ndak mahram. Indak kadi salami, inyo kerabat. Baca caranya Pak, pakai tauriah. Ya, pakai tauriah. Apa contoh tauriah? Apa lagi ya saja lado tangan gua. Tangan ambo kumuh. Ya baru sudah makan baru. Tuh gendong anak. Ajak anak suruh salam. Salam jete, salam jene. Seperti itu caranya. Ya, tauriah ini banyak gunanya. Itulah dulu kajian kita malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas mukjizat, sihir, karomat dan juga istidraj maunah dan al-khawariq lil adah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.